Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Dr. Haja Tri Sulistiowati SHM Hum dan tim dosen pengajar. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi kami yang berjudul Mahkamah Konstitusi Mongolia. Anggota kelompok kami beranggota 5 orang. Yang pertama beranggota Wildan Surya Wijaya, yang kedua Ovin Febrian, yang ketiga Rian Kusuma Sucatmitko, yang keempat Muhammad Fian Fahrozi, yang kelima dengan saya sendiri Muhammad Ragid Ali. Yang pertama saya akan membacakan latar belakang dan transformasi politik. Perkembangan Mahkamah Konstitusi Mongolia berakar pada perubahan besar sistem politik pada awal 1990-an. Setelah runtuhnya rezim sosialis yang telah berkuasa selama 7 dekade. Sebelumnya, Mongolia memiliki konstitusi pada tahun 1924, 1940, dan 1960 yang sangat dipengaruhi oleh model Soviet, di mana hak asasi manusia hanya tercantum secara formalitas tanpa lembaga pengawas yang efektif. Melalui gerakan demokrasi damai tahun 1990, Mongolia berhasil bertransisi menuju sistem demokrasi pluralis dan ekonomi pasar bebas. Hal ini memicu disahkannya Konstitusi 1992 yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara dan membagi kekuasaan ke dalam 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tugas dan wewenang lembaga. Konstitusional Sets memiliki kewenangan penuh untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, keputusan parlemen, peraturan pemerintah, dekret presiden, hingga perjanjian internasional sebelum diratifikasi. Jika suatu produk hukum terbukti melanggar konstitusi, mahkamah berhak untuk membatalkannya, meskipun memiliki peran besar dalam menjaga supremasi konstitusi. Terdapat batasan yurisdiksi di mana pengaduan spesifik mengenai pelanggaran hak individu dalam kasus konkret tetap menjadi wewenang pengadilan umum, bukan Sets. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada yang keanggotaan dan mekanisme pengangkatan. Lembaga ini terdiri dari 9 orang anggota yang harus merupakan warga negara Mongolia berusia minimal 40 tahun dengan integritas tinggi di bidang hukum dan politik. Seluruh seluruh anggota diangkat oleh parlemen untuk masa jabatan selama 6 tahun melalui mekanisme yang menjaga keseimbangan kekuasaan. 3 orang diusulkan oleh parlemen, 3 oleh presiden, dan 3 lagi oleh Mahkamah Agung. Untuk memimpin yang kegiatan lembaga, yang para anggota memilih seorang ketua dari antara mereka sendiri untuk masa jabatan 3 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya prosedur legal standing dan persidangan. Prosedur pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi Mongolia bersifat inklusif melalui 2 jalur utama. Jalur pertama memungkinkan warga negara baik individu maupun kelompok serta warga asing yang tinggal sah di Mongolia untuk mengajukan petisi atau laporan. Jalur kedua adalah permintaan resmi yang diajukan oleh 5 otoritas tinggi negara, yaitu Presiden, Parlemen, Perdana Menteri, dan Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung. Proses persidangan dilakukan secara terbuka menggunakan bahasa Mongolia dan melalui tahapan pemeriksaan yang berlapis, mulai dari pemeriksaan administratif oleh satu hakim hingga putusan akhir oleh majelis pleno minimal 7 hakim. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada kesimpulan dan tantangan. Sebagai penjaga konstitusi, Constitutional Access menghadapi berbagai tantangan dinamis, termasuk ketegangan politik dengan parlemen saat terjadi upaya amandemen konstitusi yang kontroversial pada tahun 2000 dan tahun 2019. Meskipun demikian, keberadaan lembaga ini tetap dipandang sebagai elemen vital dalam melindungi hak asasi warga negara dari pengaruh politik yang tidak semestinya.
Untuk memperkuat fungsinya, diperlukan peningkatan independensi lembaga agar tetap netral, serta penyempurnaan prosedur pengajuan perkara agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.